Baik, kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kalau nggak salah kemarin kita sampai tugas latihan 215. Sampai sini benar? Kemarin saya Betul. nggak, betul ya? Saya ngajak Ya, kalian Pak. membahas grup ZN ya. Wah ini berarti kebetulan sekali nih. Kemarin kan mungkin kita ada sedikit ketinggalan, tapi kelihatannya kalian udah sama dengan kelas A ya. Nah, sebenarnya di sini ada materi lagi ya tentang bentuk khusus dari ZN, tapi karena keterbatasan waktu saya harus skip ya. Tapi kalian bisa pelajari ini secara mandiri. Dan ini pun spesial ya, karena dia nanti larinya ke teori bilangan. Jadi saya tidak mau bahas terlalu dalam, tapi buat kalian yang sudah belajar teori bilangan, kelihatannya kalian akan familiar dengan konsep ini ya. Nah, sekarang saya mau fokus ke subbab berikutnya ya, yaitu homomorfisme dan subgrup normal. Jadi sekalian reminder ya, kita kan ada keterbatasan waktu juga di kelas ya. Jadi meskipun saya punya target semua isi modul saya kebahas di kelas, sayangnya tidak bisa tercapai ya karena materinya memang padat juga. Jadi mau nggak mau kalian juga harus rajin belajar-belajar dan ngerjakan selesai di modul ya. Seperti itu. Baik, untuk hari ini kita masuk ke homomorfisme. Jadi selama beberapa pertemuan terakhir kemarin, kita kan belajar grup mulu kan ya. Grup, subgrup, dan sifat-sifatnya termasuk teorema Lagrange, grup siklik, orde grup, orde elemen. Ya kan ya? Nah, sekarang dalam konteks homomorfisme, ceritanya kita punya dua grup ya. Nah, nah, jadi homomorfisme ini adalah sejenis pemetaan dari grup ke grup ya. Jadi sekarang kalau grupnya ada dua, itu kita membuat pemetaan dari satu grup ke grup lain. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya definisi dari homomorfisme grup. Oke? Misalkan G dan H itu adalah dua grup. Perhatikan ya, operasinya berbeda. Yang satu saya tandain operasi bintang, yang satu lagi saya tandai operasi lingkaran. Nah, ini lingkarannya mau dipanggil circle kek, mau dipanggil ring operation atau dot silahkan ya. Tadi di kelas 11 saya panggilnya dot aja biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panjang. Intinya, kalian punya dua grup berbeda dan operasi yang berbeda juga. Nah, kalian bisa membuat pemetaan dari himpunan G ke himpunan H, ya. Nah, pemetaan ini disebut sebagai sebuah homomorfisme untuk setiap elemen di G, A dan B di G ya. Nah, F itu merupakan homomorfisme apabila memenuhi FA bintang B sama dengan FA dot FB. Nah, perhatikan bagaimana operasi di ruas kiri sama ruas kanan itu berbeda ya. Jadi, kalau ruas kiri dia pakai operasinya dari G ya, operasi bintang. Tapi kalau untuk operasi yang kanan, FA dot FB, karena FA dan FB itu sudah ada di H, berarti dia menggunakan operasinya di H juga ya. Gitu. Ini kan kalau ada pemetaan dari G ke H, misalkan saya memetakan elemen A, itu nanti hasilnya jadi FA kan ya. Jadi A-nya ada di G, FH-nya, FA-nya ada di H ya. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang supaya kita langsung paham, mungkin kita langsung latihan aja ya, kayak gitu. Silahkan kalian coba yang tugas latihan 218. Di sini saya punya 10 contoh, tapi kita lihat ya berapa contoh yang bisa kita bahas. Mungkin nggak akan kebahas semua ya. Kalian harus periksa apakah setiap pemetaan antara grup ini merupakan sebuah homomorfisme. Ya, yang pertama, pemetaan F dari grup R bintang kali ke Z plus dengan aturan Fn sama dengan satu. Silahkan kalian periksa apakah ini homomorfisme atau bukan. Sebelumnya, masih ingat R bintang itu himpunan apa? R bintang himpunan apa kemarin? Ingat-ingat. Himpunan R itu apa? Himpunan R? Semua bilangan real kecuali nol bukan, Pak? Betul, himpunan semua bilangan real yang tidak nol.
dipetakan dengan aturan Fn sama dengan satu ya, gitu. Nah, kalau kalian disuruh membuktikan sebuah pemetaan itu merupakan sebuah homomorfisme atau bukan, ya sudah, kalian cek kedua ruas sini kan. Cek FA bintang B jadi apa, FA dot B jadi FA dot FB jadi apa ya. Seperti itu. Mari kita coba. Yang pertama, untuk nomor satu, pemetaannya itu adalah Fn sama dengan satu. Berarti kalau misalkan saya disuruh memetakan A bintang B, hasilnya apa nih? Hasil pemetaan dari A bintang B. FA bintang B sama dengan apa di nomor satu? Kan Fn sama dengan satu ya. Setiap bilangan bulat FA n. tambah FB bukan? Oh enggak langsung FA tambah FB. Nih, Fn sama dengan satu. Ini harusnya jangan N ya, harusnya FR ya, karena bilangan real ya. Jadi pemetaan ini memetakan bilangan apapun ke satu. Berarti kalau A, oh jangan bintang B, maaf. Karena operasinya perkalian di grup asal, berarti ini adalah F A kali B, ya. Benar-benar. Mungkin maksud kalian A kali B kali ya, betul. Tapi hasil dari F A kali B apa ya? Satu. Betul. Ya F A kali B berarti juga satu kan, ya. Jadi A kali B itu dipetakan ke satu ya oleh pemetaan itu. Nah, sekarang kalian harus cek pemetaan FA dot FB. Operasi di grup yang kanan itu operasi apa ya? Penjumlahan. Penjumlahan, betul. Kalau begitu, Penjumlahan. ya penjumlahan. Kalau begitu, berarti kita hitung FA dijumlahkan dengan FB ya. Kayaknya kalau kayak gini saya agak sungkan buat nyoret-nyoret deh. Lebih baik saya ketik langsung di Word supaya kalian ngerti cara menulisnya seperti apa ya. Karena tadi saya bahas di kelas sebelah ini banyak penulisannya ya. Gitu. Oke. Anyway, FA ditambah FB itu apa ya? FA tambah FB. 1 tambah 1. Betul. FA-nya kan satu. FB-nya juga satu. Berarti ya satu tambah satu kan? Jadi berapa ini? Ayo satu tambah satu Dua, berapa? Pak. 2, Dua, Pak. Pak. Dua. Jadi dua kan? Nah, sekarang coba kalian lihat. FA kali B sama dengan FA tambah FB enggak? Enggak. Enggak. Tidak sama ya. Kalau begitu, apa yang bisa kalian simpulkan? Bukan homomorfisme. Betul. Jadi F ini bukan homomorfisme ya. Seperti itu. Mungkin saya tulisin di Word dulu aja ya untuk ini ya, supaya kalian lebih jelas ya. Nanti jangan khawatir, saya akan share ke kalian ya ininya. Ntar, ini ada 10 soal. Saya akan crop kayak gini. Ntar, soalnya kalau saya tulis hapus lagi takutnya kalian lupa-lupa. Enakan ini saya tulis karena nanti caranya akan berulang-ulang kayak gitu lagi ya. Oke, yang nomor satu ya. Nanti kalian harus nulisnya kayak gini berarti. Untuk setiap, sorry, untuk setiap A, B di Z ya, karena itu di R bintang, karena itu bilangan bulat, bilangan rasional tidak nol, kita punya bahwa F dari A kali B itu sama dengan satu ya kan ya. Tetapi FA ditambah FB itu sama dengan satu ditambah satu. Sama dengan dua ya. Dua tadi tidak sama dengan F dari A kali B kan ya. Berarti oleh karena itu F bukan homomorfisme ya. Seperti itu cara menjawabnya ya. Oke, sekarang saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit.
untuk kalian ngecek yang nomor 2. Sekarang pemetaannya mirip banget, tapi himpunannya saya balik. Sekarang dari Z ke R bintang dengan aturan Fn sama dengan 1. Kira-kira berapa? Maksudnya kira-kira itu homomorfisme atau bukan? Homomorfisme, Kak. Oke, dia merupakan homomorfisme. Kenapa? Silakan jelaskan kenapa dia homomorfisme. Karena F A plus B-nya kan satu. Karena di situ kan aturannya Fn sama dengan satu. Mhm, Terus FA buat grup yang keduanya FA kali itu kan operasinya perkalian ya. Jadinya FA mhm. kali FB sama dengan satu kali satu sama dengan satu. Nah berarti ruas kanan ruas kirinya kan sama. Jadi dia homomorfisme apa? Oke, betul Fikri ya. Cara nulisnya mirip ya. Di sini saya akan banyak nulis biar kalian biasa menulis ya. Kan nanti kan ujiannya juga sama ya, banyak pembuktian, jadi kalian sambil belajar nulis juga. Untuk setiap A dan B di Z ya, karena kan himpunan asalnya Z. Untuk setiap A dan B di Z, kita punya bahwa, hmm, ini saya, apa namanya, saya crop-crop lagi aja ya, biar kalian nggak terlalu banyak lihat soal. Biar kelihatan, sorry. Biar kelihatan yang nomor 1 sama nomor 2 aja ya. Nah, sekarang coretannya saya hapus aja. Ini saya nggak perlu annotation lagi. Oke ya. Jadi, seperti yang Fikri bilang, FA ditambah B itu kan jelas sama dengan satu ya, karena semuanya dipetakan ke satu. Dan kita juga punya bahwa FA, hati-hati ya kalian nulis operasinya ya. Nih, ini kan dari kali ke tambah. Eh, dari tambah, benar-benar dari kali menjadi tambah kan ya. Makanya yang pertama saya tulis kali dulu, lalu tulis tambah kan, ya. Sementara kalau yang kedua, saya nulisnya tambah, mana nih? Tambah, lalu nanti ini akan jadi kali ya. Jadi FA dikali FB itu sama dengan satu kali satu sama dengan satu sama dengan F dari A tambah B. Gitu ya. Jadi gini, kalian kalau udah ngomong homomorfisme, itu kan grupnya ada dua dan operasi berbeda ya. Jadi kalian harus perhatikan operasi apa saja yang digunakan ya. Operasi himpunan asal maupun himpunan tujuannya ya. Kodomain maupun domainnya. Itu ya, cara ngeliat operasinya ya. Ini sama dengan F dari A ditambah B. Seperti itu. Sama ya. Berarti kesimpulannya apa kesimpulannya tadi? Oh, udah bisa baca Zaki ya. Oleh karena itu, F merupakan homomorfisme tadi ya. Kok Zaki Fikri ya, sorry ya. F merupakan homomorfisme. Seperti itu. Ya. Ntar, saya copy lagi tapi saya crop dulu. Oke. Sekarang mari kita coba contoh yang ketiga. Pak Dika, Ya, kenapa Fatin? saya kayaknya masih agak bingung deh. Itu kan misal yang di nomor satu F A K F A cross B sama dengan satu, tetapi F A tambah F B itu sama dengan satu tambah satu. Nah, maksudnya F A tambah F B sama dengan satu tambah satu tuh gimana, Pak? Apakah maksudnya F A sama dengan satu gitu? Oh, ntar ya Fatin ya, habis ini saya jawab. Ntar. Oh, ntar ya. Oh iya, maaf. Sambil titip, ada yang bisa kirim link Zoom ke Pak Ibnu nggak? Pak Ibnunya belum bisa masuk. Titip ya, admin atau siapapun ya, atau penanggung jawab kelas ya, supaya Pak Ibnunya bisa masuk juga. Oke? Oh iya, sekalian jawab pertanyaan Fatin ya. Fatin, tadi kamu bingung karena ini ya, kamu bingung makna dari operasi-operasi ini gitu ya.
Atau maksudnya kamu bingung kapan tambah kali atau gimana tadi yang kamu bingungnya, maaf? Eh, yang saya bingung, saya tahu maksudnya FA cross B itu kan sama dengan satu tuh yang kiri. Nah, yang Mm-mm. FA plus FB sama dengan satu tambah satu tuh kenapa, Pak? Maksudnya FA sama dengan satu gitu, FB sama dengan satu gitu. Betul. FA-nya satu, FB-nya juga satu. Gitu. Kenapa Kan jadi ini, satu? kan aturan pemetanya ini. Kan aturan pemetanya adalah Fn sama dengan satu. Jadi semua yang dipetakan oleh F hasilnya satu. Gitu, Fatin. Ya? Oh, oh berarti Iya. A cross B itu sama dengan N, A sama dengan N, B sama dengan N gitu, Pak. Nggak gitu juga. Nggak sama dengan N nih. Ya. N itu cuma variabel doang. Jadi pokoknya bilangan N apapun dipetakan jadi satu. Berarti FA kali B-nya sama dengan satu. Tapi bukan berarti A kali B sama dengan N kayak gitu ya. Oke? Oh, ya ngerti, Pak. Jadi, Makasih banyak. oke. Ya, sama-sama. Intinya, kalian kalau belajar homomorfisme, itu nanti pemetaannya pasti dikasih ya, Fn-nya sama dengan apa. Kayak gitu ya. Tinggal dicocokkan saja. Nah, siap-siap nih Fatin. Yang nomor tiga aturannya beda tuh pemetaannya ya. Kita coba bareng nih. Pemetaan F dari grup Z plus ke grup 4Z plus. Masih ingat grup 4Z itu apa? Grup 4Z? Bilangan bulat kelipatan 4. Oke, betul. Grup 4Z adalah bilangan bulat kelipatan 4. Ya. Oke, kalau begitu, kita sekarang memetakan dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat kelipatan 4 dengan aturan Fn sama dengan 8n, ya. Kalau kalian menggunakan cara yang sama, berarti gimana cara menulisnya untuk membuktikan ini homomorfisme atau bukan? Untuk setiap Mhm, A, B anggota Z, mhm. Untuk setiap A, B anggota himpunan yang di kiri ya. Ini ya untuk setiap A dan B di himpunan kiri, kebetulan ini Z kan ya. Berarti untuk setiap A dan B di Z, kita punya bahwa kita punya bahwa, F A plus B nah, hati-hati sekarang udah bukan satu lagi ya. FA tambah B sama dengan apa nih? 8N. Oke, kan 8. 8 aturannya, A 8 plus kali B. A plus B. nah, bagus. 8 dikali A plus B, ya. Bisa dijabarkan? 8A Silakan plus jawab. 8B. Iya, 8A ditambah 8B, ya. Itu Dengan F dari A 8A tambah tambah B-nya. 8B. Benar, 8A tambah 8B ya. Sekarang, itu operasi di sebelah kanannya juga plus ya. Berarti sekarang kita bandingkan. FA ditambah FB sama dengan apa coba? Dengan 8A tambah 8B. Bagus, 8A tambah 8B ya. Karena tadi kan Fn-nya sama dengan 8N. Ya udah, FA sama dengan 8A dan FB-nya sama dengan 8B ya. Gitu. Oke? Sip. Nah, sekarang coba. FA tambah B sama dengan FA tambah FB nggak ini? Sama Pak. Sama ya. Ini kan sama-sama 8A tambah 8B kan? Ya udah, kalau begitu, ini berarti sama dengan FA tambah F, FA tambah B ya. Berarti kesimpulannya apa kesimpulannya? Oleh karena itu, F merupakan homomorfisme. Betul. Dalam kasus ini, F merupakan homomorfisme. Tunggu bentar. Menurut kalian ini pemetaannya valid nggak? Pemetaannya boleh nggak saya bikin Fn sama dengan 8N? Kan dia ngambilnya dari bilangan bulat ke bilangan kelipatan 4 kan ya? Kira-kira semua bilangan bulat kalau dipetakan dengan aturan 8N jadi kelipatan 4 bukan? Iya Pak. Iya, Jadi kelipatan 4. Jadi boleh ya, masuk akal ya. Valid ya pemetaannya ya. Kalian harus hati-hati ya. Kalau ini saya ganti, ini saya jadiin 3N,
Ini langsung gagal ya. Ini langsung nggak jadi pemetaan ini. Nanti nanti kalau satu dipetain kemana? Satu dipetain ketiga kan? Tapi kan tiga nggak ada di 4Z ya. Berarti itu bukan pemetaan yang didefinisikan dengan baik ya. Seperti itu. Jadi yang nomor tiga ini homomorfisme ya. Oh iya, mungkin biar kalian nggak bingung saya kasih border hitam aja ya. Tunggu bentar. Biar kalian nggak bingung. Mana nih? Atau saya kasih merah aja. Nah, biar kelihatan soalnya ya kayak gitu. Tuh. Ini karena kan saya share ke kalian. Biar kalian tahu soalnya mana ya. Oke. Yang nomor tiga beres. Sekarang yang nomor empat. Ya. Ntar. Yang nomor empat. Nah, menarik nih nomor empat. Pemetaan F dari grup Z plus ke Z plus. Ini gampang ya. Karena cuma bilangan bulat aja. Dengan aturan Fn sama dengan N kuadrat. Silahkan ambil waktu periksa. Menurut kalian ini merupakan homomorfisme atau bukan? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ntar sambil. Silakan diperiksa. Bukan, Bapak. Oke, menurut Zidan ini bukan merupakan sebuah homomorfisme. Kenapa? Karena FA plus B itu jadinya A plus B, dua-duanya dikuadratkan. Sedangkan FA plus FB itu A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ada yang bagian yang nggak adanya gitu, Pak. A kuadrat plus B kuadrat tambah 2AB nggak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, mantap ya. Udah mulai paham ya homomorfisme ya. Betul. Jadi nomor 4 ini bukan homomorfisme karena, tar, sorry, karena udah sih gak ngomongnya sama ya. Nih ya, saya kasih tahu keuntungan kalian kalau kalian rajin latihan soal. Kalau kalian rajin latihan soal, lama-lama cara ngerjainnya gitu lagi kan, tinggal diganti operasinya, ganti himpunannya aja kan ya, kayak gitu. Nah, ini skill yang harus kalian latih di matematika ini ya. Gimana caranya bekerja secara sistematis dan runtut dalam berbagai keadaan ya. Ingat, produknya utamanya anak matematika adalah pola berpikir dan pola bekerja mereka yang sangat sistematis dan rapih seperti itu. Nah, kalau kita kerjakan secara rapi, jawabannya benar seperti yang Zidan bilang tadi ya. Untuk setiap A dan B di himpunan bilangan bulat, di Z, kita punya bahwa A plus F dari A plus B itu berarti kan A plus B kuadrat ya. Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sementara FA tambah FB itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kan? Nah, ini nggak sama ya dengan FA tambah B ya. Dikarenakan ada suku yang hilang kan? Karena tidak ada dua AB-nya kan ya? Gitu. Jadi, kita simpulkan bahwa F ini bukan homomorfisme. Nah, sekarang saya ada contoh menarik lagi. Coba kalian lihat ya. Jadi gini, di sini contohnya banyak yang mirip tapi diganti-ganti dikit dengan tujuan supaya kalian lihat polanya ya. Oke, sekarang coba lihat grup yang ini. Pemetaan F dari grup R bintang dikali ke grup yang sama ya, R bintang kali dengan aturan Fn sama dengan N kuadrat. Apakah ini merupakan homomorfisme? Dan jelaskan kenapa jika iya atau Homo, tidak. homomorf Homomorfisme. apa? Homomorfisme. Homomorfisme, ngomongnya lengkap ya, jangan biasanya homo pak, homo, jangan gitu ya. Sama ya di kelas 11 itu ya. Homo, homomorfisme Homomorfisme ya, nggak boleh disingkat homo-homo gitu ya, tolong ya. Homomorfisme. Oke, kenapa dia homomorfisme? karena Kar- yang F A cross B itu dia AB kuadrat, Pak. Lalu Mhm. yang FA plus FB juga sama AB kuadrat. Kok plus? Eh, Operasinya apa? FA cross FB. Nggak usah cross kali ya. Ya FA kali. kali FB. Tapi bener sih, itunya cross tapi FA kali FB.
Kalau mau bahasa paling gampang, itu dikarenakan A dikali B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Betul seperti ini? Karena itu ya bahasa gampangnya ya. Nah, tapi kalau kita tulis dengan bahasa yang rapi, untuk setiap A dan B di Z, kita, bukan di Z lagi, maaf. Di R bintang, untuk setiap bilangan real yang tidak nol, kita punya bahwa FA tambah B sama dengan, eh, Kali FA Kak. kali B. Nah, makasih udah gitu. FA kali B sama dengan A dikali B kuadrat ya kan ya? Nah, ini A kali B kuadratnya saya biarin aja ya. A kali B kuadrat. Sementara FA dikali FB sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat ya. Dan ini sama dengan A kali B dikuadratkan ya. Jadi sama dengan F dari A tambah F dari A kali B. Betul ya? Berarti oleh karena itu F merupakan homomorfisme. Ya, begitu. Oke, terlepas dari kata yang tadi, kalian tahu nggak arti kata homo apa? Bukan hubungan ya, bukan Sama homo yang Kak. itu ya. Homo itu artinya sama ya, tapi masuk akal sih kalau dikatakan homo karena sama jenis kelamin kan ya, gitu ya. Jadi segala kata yang kalian pelajari itu ada nyambungnya ya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kalian kata-katain homo emang benar karena sama jenis kelaminnya kan, makanya ih dikatain homo gitu kan ya, gitu. Meskipun ada istilah lainnya artinya iso ya. Nanti kita akan lihat ya. Oke? Sip. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang nomor 5 itu dia merupakan homomorfisme. Kelihatannya karena waktu terbatas, saya nggak akan bahas semuanya ya. Saya hanya akan bahas sebagian saja. Nomor 6, pemetaan F dari grup R plus ke R dengan aturan FR sama dengan logaritma R. Nah, saya harap kalian masih hafal sama sifat logaritma loh ya. Nah, kalau logaritma doang itu berarti logaritma basis 10. Silahkan diperiksa dulu. Bolehlah saya kasih semenit. Dan tolong hati-hati ya, operasinya beda. Prapetanya operasinya kali, hasil petanya operasinya tambah. Homomorfisme Kak. Oke, kenapa dia merupakan homomorfisme? Karena log A kali B itu kan perkalian. Menurut sifat Mm-mm. logaritma, log A kali B kan sama dengan log A tambah log B. Itu sama dengan FA tambah FB. Betul Bapak? Oke, betul. Ya, bagus. Benar. Nomor 6 ini juga merupakan homomorfisme. Dengan bahasa yang sama ya. Untuk setiap A dan B di himpunan bilangan real positif ya. Tidak boleh negatif ya. Nol juga nggak boleh karena logaritma itu hanya ada untuk bilangan positif kan ya. Kita punya bahwa F dari A kali B sama dengan logaritma dari A kali B ya, log AB gitu. Nah, ini saya biarin dulu aja. Sementara FA, nah di sini hati-hati ya. FA ditambah FB ya. Jadi tergantung domainnya di mana, grupnya di mana, operasinya juga beda ya. Makanya tadi saya ngajarin ke kalian, operasinya beda kan? Coba lihat. Nih, operasinya beda kan? Kalau elemennya operasinya pakai yang bintang di G, tapi kalau operasi hasil fungsinya pakai yang operasi dot kan ya, di H kan ya, kayak gitu. Makanya notasi itu sangat penting dan kalian harus sangat memperhatikan operasi yang dilakukan apa ya. Nah, berarti FA tambah FB sama dengan log A ditambah log B ya. Logaritma kalau dijumlahkan hasilnya jadi perkalian ya. Logaritma dari A kali B. Ini sama dengan F A kali B ya, seperti itu.
Oleh karena itu, F merupakan homomorfisme. Betul ya? Nah, sebenarnya sih saya nggak berharap harus bahas semuanya. Tapi pada akhirnya kalian harus familiar dengan banyak contoh ya. Karena biasanya kalau ada contoh yang udah dibahas, itu ke belakangnya suka dipakai terus ya. Kayak gitu. Dan supaya kalian bisa memperluas wawasan kalian terhadap himpunan-himpunan baru ya. Nah, kalian pernah kenal himpunan GL2? Apa itu himpunan GL2R? Kalian belum familiar dengan notasinya ya. Nggak tahu ya, harusnya sih kalau di aljabar linear kalian belajar ini. Tapi saya nggak tahu kalian notasinya kayak gini atau enggak. Ya dah, GL2R adalah himpunan semua matriks 2 kali 2 yang entry-nya adalah bilangan real dengan determinannya tidak nol ya. Ada yang paham kenapa harus dibatasi determinan tidak nol? Diingat-ingat lagi aljabar linearnya. Kenapa determinannya harus kenapa determinannya nggak boleh nol? Nanti bukan termasuk grup Pak, karena nggak punya inverse. Oh, oke, bagus Abdan ya. Karena GL2R kan katanya grup. Berarti setiap matriks harus punya inverse kan? Sebuah matriks hanya bisa punya inverse kalau determinannya tidak nol ya. Diingat-ingat lagi ya, aljabar linearnya ya. Determinannya tidak boleh nol. Nah, ini GL2R. Untuk nambah wawasan kalian aja, ada lagi namanya grup SL2R. Kalau SL2 kalian tahu nggak ini grup apa? Grup yang kayak gimana isinya? Himpunan apa? Kayaknya di contoh belakang ada deh nanti. Tahu nggak SL2R itu apa? Grup siklik apa? Bukan grup siklik. Kamu ngeliat huruf S siklis ya? Bukan. Kayaknya S-nya tuh bukan siklis deh. S-nya tuh single deh kalau nggak salah artinya. Nah, tahu apa artinya? SL2? Oke, saya bantu aja ya. SL2 itu adalah himpunan semua matriks yang determinannya satu, ya. Oke? Semua matriks yang determinannya satu. Nanti dia akan membentuk subgrup normal dari GL2. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian cek. Kira-kira ini homomorfisme bukan? Dari GL2R ke R. Dia memetakan setiap matriks ke determinannya. Apakah determinan itu bersifat multiplikatif? Kira-kira kalau ada dua matriks dikaliin, nanti hasil determinannya dikaliin juga nggak kira-kira? Ayo diingat lagi aljabar linearnya. Kalau bingung menarik kesimpulan, kalian boleh coba ngomong dulu pakai bahasa ini. Untuk setiap A dan B, terus kita punya gimana? Bisa dicoba juga, silahkan. Gimana nih? Untuk setiap A dan B elemen GL2R gitu ya, Pak. Betul. Ya, kita mulai dulu ya. Untuk setiap A dan B, oh iya saya titip ya. Ini kan matriks. Kalau matriks kalian variabelkan harus pakai huruf besar ya. Jadi kali ini saya tulis untuk setiap A besar, ini saya pisah dulu. Untuk setiap A besar dan B besar elemen GL 2R ya. Ya. Untuk setiap matriks A dan B yang berukuran 2 kali 2, entry-nya bilangan real dan determinan tidak nol, kita punya bahwa silahkan lanjutkan. Itu kan di bawahnya udah Kali saya ada tuh. AB sama dengan determinan AB. Bagus. F dari A kali B ya. F dari matriks A kali B itu sama dengan determinan dari A kali B. Lalu berikutnya gimana berikutnya?
F FA Sama dengan kali determinan FB. A kali determinan B. Oke, sip. Betul ya. F dari A dikali juga nih ya operasinya. Dikali dengan F B itu sama dengan determinan dari A dikali dengan determinan B. Determinan A kalau dikali determinan B jadi apa ya? Determinan A kali B. Iya, betul ya. Determinan matriks bersifat multiplikatif ya. Ini jadi determinan A kali B. Berarti sama dong dengan F dari A kali B kan ya? Tuh. Berarti ini homomorfisme atau bukan? Homomorfisme, Pak. Oke, betul ya. Kalau begitu, F merupakan homomorfisme ya. Seperti itu. Oke, lumayan ya. Sudah cukup saya rasa 7 contoh untuk menunjukkan bahwa ini merupakan homomorfisme. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Katanya masih gampang ya untuk membuktikan homomorfisme ya. Yang susah kalau disuruh membuktikan isomorfisme. Kalau kalian kerjain di papan, itu satu papan bisa penuh. Dan di zaman saya, pembuktian isomorfisme itu jadi satu soal esai di aljabar abstrak ya. Nah, sebenarnya gimana ya? Caranya sih nggak susah kalau kalian tahu prinsipnya, tapi panjang harus buktiin ini dan itu ya, seperti pembuktian grup itu. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, sebelumnya ada Pak, istilah-istilah Pak, juga. saya mau tanya, Oh ya, boleh gak? Maaf, motong ya Pak. boleh boleh, boleh silakan. Untuk yang nomor 3, saya masih agak kurang paham Pak. Kalau misal aturannya dia bukan 8N, misal dia 3N. Nah, cara kita ngerjainnya gimana Pak? Mungkin bisa dibuat contohnya nggak Pak? Kalau Fn-nya sama dengan 3N ya. Kalau saya bilang, Iya, kalau Fn sama dengan 3N, kamu nggak usah kerjain. Langsung bilang aja nih pematanya salah. Ya, gini. Kalau Z isinya apa aja Z? 0, 1, 2, 3. -2, -1, 0, 1, 2. Kayak gitu kan isinya ya. Oke. Kalau 4Z apa 4Z isinya? -4. Mhm. Ya, lanjut. Selain -4 apa aja? 04. Ya, oke, betul. -8, 4, 0, 4, 8 kan ya? Kayak gitu. Nah, misalkan kita punya pemetaan Fn. Tadi kan kamu penasaran apa yang terjadi kalau Fn-nya sama dengan 3N kan ya? Nah, misalkan Fn-nya sama dengan 3N. Pertanyaan saya, berapakah nilai dari F1? 3. 3 kan? Nah, sekarang 3 ada nggak di 4Z? Ada nggak di sini? Nggak ada Pak. Ya udah. Berarti F1 sama dengan 3, tetapi 3 itu bukan elemen 4Z kan ya? Ya udah. Kalau kayak begitu caranya, kamu tarik kesimpulan aja, ya. Oleh karena itu, kok biru. Oleh karena itu, F bukan pemetaan yang valid dari Z ke 4Z, sehingga tidak mungkin F merupakan homomorfisme ya. Begitu cara menjawabnya. Maaf tadi saya kelupaan yang nanya apakah Zidan, Fikir atau siapa. Tapi gitu ya prinsipnya ya. Jadi kalau bikin definisinya aja udah salah, ya udah nggak usah dikerjain lebih lanjut ya. Kayak gitu. Ini kan aturan pemetaan aja udah dilanggar gitu. Harusnya kan domain sama kodomain kan ada di himpunannya masing-masing. Lah ini petanya aja nggak ada di 4Z. Ya udah nih berarti bukan pemetaan ini error.
Yang bikin pemetaannya salah berarti ya. Gitu. Gimana? Sudah lebih paham? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, gitu. Jadi udah ya, nggak usah repot-repot periksa homomorfisme atau bukan ya. Karena kalaupun sifatnya terpenuhi, kalau ini dilanggar, ya udah nggak jadi pemetaan, nggak jadi homomorfisme ya, gitu. Ada yang mau nanya lagi? Katanya nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut dulu. Oke, jadi kalau kalian sudah punya pemetaan yang dinamakan homomorfisme itu, ada beberapa istilah spesial. Yang pertama adalah monomorfisme. Jadi sebuah homomorfisme itu dikatakan sebagai sebuah monomorfisme jika satu-satu. Yang kedua, dia merupakan epimorfisme jika ia pada. Dan terakhir, dia merupakan isomorfisme jika bijektif. Nih, isomorfisme itu berarti kan satu-satu dan pada ya. Kayak gitu. Apa arti iso? Bukan bahasa Jawa ya. Bukan bahasa Jawa gitu. Ayo. Iso apa artinya iso? Bukan bisa ya. Sama. Sama ya. Isomorfisme. Jadi kalau kalian punya grup itu isomorfik, itu bisa dikatakan kedua grup itu hampir sama ya. Kayak gitu ya. Coba lihat tuh simbolnya. Dua grup G dan H dikatakan isomorfik jika terdapat sebuah isomorfisme dari G ke H. Ditulisnya aja pakai tanda hampir sama kan? Nih, dia akan nulisnya pakai tanda sama dengan tapi ada gelombangnya kan hampir-hampir banget mirip. Pokoknya mirip banget ya. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan isomorfisme. Nanti akan ada soal di mana kita harus membuktikan isomorfisme, jadi siap-siap. Isomorfisme dari sebuah grup G ke grup itu sendiri disebut sebuah automorfisme. Jadi kalau ada isomorfisme ke grup G ke grup itu sendiri, kalau G sama hanya sama, berarti isomorfisme itu disebut sebagai sebuah automorfisme. Otomatis ya, ke dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, oke. Coba kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya ada teorema, tapi saya nggak mau bahas dalam-dalam karena ada materi yang belum kalian pelajari. Namanya teorema Cayley. Menurut teorema Cayley, kalau G bintang itu grup, nanti G bintang itu isomorfik dengan suatu subgrup dari AS dan operasi komposisi. Kalian cukup lihat dan terima dulu aja ya. Untuk ini kita nggak akan bahas lebih dalam. Di mana S-nya itu adalah himpunan tidak kosong. AS-nya itu adalah himpunan semua pemetaan bijektif pada S dan operasi ini menyatakan operasi komposisi pada fungsi. Nah, karena kita belum belajar grup simetri dan grup permutasi, ini saya nggak akan bahas lebih lanjut ya, kalian terima dulu. Tapi nanti kalau kalian sudah belajar grup simetri, kelihatannya ini akan nyambung lagi ya teoremanya ya, gitu. Oke. Nah, ini nih yang baru saya bilang. Ada soal tugas membaca 29. Nah, tugas membaca 29 ini dia merupakan pembuktian isomorfisme grup ya. Oke, merupakan automorfisme ya karena pada himpunan yang sama. Jadi ini kalian belajar berlatih bagaimana membuktikan dua grup itu isomorfik ya, gitu. Oke, sekarang saya tanya, kalau kalian mau membuktikan bahwa dua grup itu isomorfik, apa yang kalian harus buktikan dulu? Dia bijektif. Oke, kalian harus buktikan bahwa dia bijektif ya. Tapi justru itu yang paling terakhir. Sebelum-sebelumnya ada dulu. Sebelum membuktikan dia bijektif, buktikan apa dulu? Dia homomorfisme. Iya, merupakan homomorfisme ya. Nah, jadi setelah membuktikan homomorfisme, baru buktikan dia bijektif ya. Satu-satu, buktikan satu-satu, buktikan pada ya. Nah, tapi satu lagi. Sebelum kalian membuktikan bahwa dia merupakan homomorfisme,
ada satu lagi nih yang harus dibuktikan pada semua fungsi yang baru kalian bikin. Berarti harus membuktikan apa? Masih ingat nggak? Mungkin nggak banyak yang pakai, tapi kalian harus tahu. Harus dibuktikan fungsinya gimana? Oke, saya bantu ingat-ingat ya. Kalian harus membuktikan bahwa fungsinya well defined atau terdefinisi dengan baik. Ya, oke? Jadi kalian harus membuktikan bahwa setiap elemen itu dipetakan ke elemen yang berbeda. Ya. Nah, di sini saya akan buktikan ini ya. Sebenarnya kalian kalau misalkan pengen petunjuk, kalian bisa baca buku Herstein kok di halaman 69 ya. Tapi di buku Herstein dia tidak membuktikan well defined. Dia langsung buktikan homomorfisme. Di sini saya akan buktikan secara lengkap ya. Ini. Dan di sini saya agak kurang lengkap ya. Harusnya saya bilang untuk setiap setiap X elemen G ya. Harusnya saya buktikan ini dulu. Harusnya saya sebutkan ini ya. Tapi kita langsung jalan aja. Oke. Tadi apa? Ngomongnya berarti akan ditunjukkan, dibuktikan bahwa FA merupakan automorfisme pada G ya. Yang pertama akan dibuktikan bahwa FA itu well defined ya. Akan dibuktikan bahwa FA terdefinisi dengan baik, yaitu untuk setiap X1 dan X2 di G ya, dengan X1 sama dengan X2, maka FA X1 sama dengan FA X2 ya. Tuh, akan dibuktikan bahwa jika X1 sama dengan X2, maka FA X1 sama dengan FA X2. Ada yang punya ide bagaimana cara membuktikannya? Gimana coba caranya? Jadi kalian punya ini, X1 sama dengan X2. Kalian disuruh buktikan bahwa FA X1 sama dengan FA X2. Gimana coba caranya? Hmm. Pakai negasi nggak Pak? Negasi dari pernyataan itu. Pakai negasi. Berarti kalau FA X1 tidak sama dengan FX2, berarti X1 tidak sama dengan X2. Susah sih. Nah, kalau mau cara mikirnya kayak gini. FA X1 tuh sama dengan apa sih? FA X1 sama dengan apa? A Ingat inverse ya? Ya? X1. A Oke. inverse X1A. A inverse X1A. Buat yang in case belum lihat, ini ya aturan fungsinya ya. FA itu sama dengan A inverse kali X kali A ya. Berarti kan FA X inverse itu sama dengan A inverse dari X1 dari A kan ya. Kalau FX2 apa FX2? Kalau FAX2 berarti jadi apa? A inverse X2A. Oke, A inverse X2A ya. Gitu. Ini kan mau dibuktikan sama ya. Gimana caranya kita membuat X1 sama dengan X2 menjadi A inverse X1A sama dengan A inverse X2A? Kira-kira persamaan X1 sama X2-nya diapain? Dioperasiin dengan A.
Betul, dioperasikan dengan A. Tapi tolong sebut dioperasikan dari kiri apa dari kanan? dari kanan Dari kanan ya. Apakah hanya dioperasikan dengan A doang? dengan A inverse juga Nah, dengan A dari kiri. inverse dari mana? Iya, bagus. Jadi, kita berangkat dari X1 sama dengan X2, kita akan punya bahwa X1A sama dengan X2A ya, gitu. Nah, sekalian mau saya kasih catatan juga. Biasanya kalian kalau mau mengoperasikan, kalian tulis operasinya kan ya. X1 bintang A sama dengan X2 bintang A ya. Kayak gitu. Nah, kalian harus hati-hati karena semakin belakang kita belajar, itu semakin jarang saya akan nulis simbol ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ngeliat ditempel doang X1A sama X2A doang, itu berarti X1 dioperasikan dengan A dan X2 dioperasikan dengan A ya. Kayak gitu. Kita harus menyingkat karena nanti kalau kalian udah belajar materi belakang, itu nanti operasinya bisa melibatkan banyak suku ya, bisa dua suku, bisa tiga suku, dan seterusnya ya. Jadi kan kalau kalian setiap itu terus operasi nanti kan pusing kelamaan juga kan ya. Jadi kita ujung-ujungnya afdolnya udah ditempel aja kayak gitu ya. Nah, X1A sama dengan X2A. Lalu tadi disarankan, bukan disarankan ya, memang harus dioperasikan dengan A inverse dari kiri kan? Jadi A inverse X1A sama dengan A inverse X2A. Padahal kayak gitu ya. Ya udah. Kan A inverse X1A-nya kan F1A, FAX1. Kalau ruas kanannya A inverse X2A itu sama dengan FA X2 ya. Seperti itu ya. Ya udah kan? Berarti terbukti ya bahwa well defined ya. Terbukti bahwa F terdefinisi dengan baik. Itu ya. Nah, sekarang nomor dua. Setelah kalian membuktikan bahwa F itu terdefinisi dengan baik, apalagi yang kalian buktikan? Homomorfismenya ya, Pak. Betul. Homomorfismenya dibuktikan. Akan dibuktikan bahwa FA merupakan sebuah homomorfisme, yaitu untuk setiap X1 dan X2 di G berlaku berlaku kayak gimana sifat homomorfisme? Ayo diinget-inget lagi sifat homomorfisme kayak gimana tadi? F X1 bintang X2 sama dengan F X1 komposisi FX2. Betul. Nggak pakai simbol komposisi ya. Sama-sama bintang Ya, di sini maksudnya ya. bulat aja Pak, bulat. Nggak, bukan bulat. Bintang ini. Kenapa bintang juga? Karena, oh mungkin kalau definisinya awalnya benar tadi ya. Bintang terus bulat kan ya. Oh betul-betul. Nah tapi kalau di sini karena ini operasi dari G ke G ya pemetaannya. Berarti dua-duanya operasinya bintang berarti ya. Oke? Gitu. Oke. Jadi fx1 bintang x2 itu sama, sorry, itu sama dengan fx1 bintang fx2 ya. Seperti itu. Nah, ayo teknik yang sudah kalian lakukan di latihan tadi, silahkan diterapkan untuk soal ini. Buktikan bahwa operasi tadi merupakan sebuah homomorfisme. Gimana caranya berarti? Ayo tekniknya sama persis kayak tadi. Untuk setiap X1 X2 elemen G Mhm. Ya, untuk setiap X1 dan X2 elemen G, berlaku apa? berlaku Fx1 Hmm. operasi X2 sama dengan A inverse X1 X2. Betul ya, kita jabarkan. Jadi kita hitung dulu fx1 bintang x2-nya apa, dan fx1 bintang fx2-nya jadi apa kan ya, kayak gitu ya.
untuk setiap X1, X2 elemen G, kita punya bahwa F dari X1 bintang X2, kan tadi kan rumusnya kan itu ya, FA sama dengan A inverse XA. Ya sudah, berarti kalau FA X, F dari X1 bintang X2, maaf ini seharusnya kasih A ya, saya lupa. Nah, untuk setiap dari ini, ya, sorry, untuk setiap ini berlaku FA dari X1 bintang X2 sama dengan A inverse bintang, nggak usah pakai bintang banyak-banyak ya. A inverse dari X1 bintang X2 dari A, ya kan ya? Seperti itu. Sementara, itu kan FA X1 bintang X2. Apalagi yang kalian cari? Nih, betul sisi kanannya. Sisi kirinya kan udah kalian bongkar jadi kayak gini. Berarti sekarang sisi kanannya kan jadi apa? F, FAX1 Oke. FAX1 dioperasikan dengan FAX2 kan ya? Oke. FAX1 bintang FAX2 sama dengan A inverse mhm, X1A mhm. dioperasikan dengan A inverse X2A. Iya bener. Ini bentuknya bagus kok dan seru sebenarnya. Jadi kalau kalian stick ke prinsipnya, lama-lama kalian akan dapat hasil yang kalian inginkan kok. Nah, coba kita lihat. A inverse X1A diminta dengan A inverse X2A, nanti hasilnya jadi apa? Itu asosiatif, Pak. A- Iya, menggunakan sifat asosiatif. Nah, lihat kan, kita kalau udah belajar jauh ini udah makin rumit kan. Kalian ngoperasin 6 elemen sekaligus loh di sini loh. Ini 6 elemen. Jadi kita anggap sifat asosiatif operasi itu sudah khatam ya. Jadi nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Intinya ini jadi apa ya? Kayak gitu. Jadi apa ini? Inverse. Mhm. Depannya inverse betul. Lanjut. X1 bintang X2 A. Betul ya. Ini Distributif nggak sama. sih, Pak? Atau asosiatif? Oh, asosiatif. Jangan distributif ya. Distributif itu sifatnya gelanggang. Kalian baru belajar gelanggang setelah UTS nanti ya. Oke? Gelanggang itu setelah UTS. Jadi nanti lagi ya. Nah, nanti sifat distributif belum dipakai di sini ya. Tapi intinya nanti jadi A inverse kali X1 minta X2 kali A kan ya. Ini nanti sama dengan FA dari X1 minta X2 kan ya. Berarti sifat yang diinginkan terbukti kan ya. Berarti terbukti bahwa FA merupakan sebuah homomorfisme ya. Seperti itu. Oke, yang ini udah terbukti. Sekarang apa? Langkah berikutnya apa yang harus dibuktikan? Buktiin satu-satu dulu, terus pada, terus bijektif. Kalau sudah bukti satu sama pada, otomatis jadi bijektif kan ya? Berarti tinggal perlu dua langkah lagi. Kalian buktikan dia satu-satu, lalu buktikan pada ya. Nah, akan dibuktikan bahwa FA itu injektif ya, atau satu-satu ya. Yaitu bahwa untuk setiap... Nah, kalian tahu nggak gimana cara membuktikan fungsi satu-satu? Seharusnya ini dibahas di depan sih, kita belajar pas di bab satu. Tapi kemarin karena keterbatasan waktu, saya agak skip-skip. Fungsi satu-satu kalau gimana? F, X sama dengan FY, maka X sama dengan Y. Oke, bagus Fikri ya. Jadi kalau ada dua elemen yang petanya sama, berarti elemen itu harus sama ya.
gitu. Kalau mau dibalik pakai konversnya atau kontraposisinya, intinya dua elemen berbeda dipetakan menjadi elemen yang berbeda juga ya. Cuma di sini kita mainnya pakai sama dengan. Karena membuktikan kesamaan, ngurusin kesamaan itu lebih gampang daripada ngurusin ketidaksamaan, ya kan? Ya, kalau A sama dengan B kan enak. Kalau A tidak sama dengan B rada repot. Kita mau ngapain kan ya? Kayak gitu. Kan kita bisa ngutak-atik persamaan, tapi kalau ngutak-atik pertidaksamaan kan susah ya. Gitu. Jadi kalian ngomongnya gini nih. Akan dibuktikan bahwa FA11, yaitu bahwa untuk setiap X1 dan X2, kalian mau pakai X sama Y boleh ya. Cuma saya kebiasa pakai variabel berindeks supaya enak. Takutnya variabelnya banyak ya. Nanti kalian bingung X, Y, Z, kehabisan huruf bingung kan ya. Makanya kita biasa pakai indeks. Untuk setiap X1 dan X2 di G dengan X1 sama dengan X2 maaf maaf bukan X1 sama dengan X2. F-nya, petanya FA X1 sama dengan FA X2 berlaku X1 sama dengan X2. Gitu ya. Nah, sekarang silakan kalian utak-atik nih. Fx1 sama dengan Fx2. Ini jadi apa berarti? X A A inverse inverse X1A. X1A. Mhm, betul, depannya gitu. Lalu, ini kan kirinya. Terus apa? sama dengan Mhm, A inverse X2A. iya, gitu kan gampang kan? Tinggal kalian pakai aturan fungsinya kayak gimana. Ini kan tadi A inverse X1A. Yang kanan juga sama kan? Dijabarin fungsinya. A inverse X kuadrat X2A ya kan ya? Kayak gitu. Kalian sadar nggak sih bahwa ini sebenarnya kebalikannya dari well defined tadi? Jadi kalau kalian masih ingat sama proses well defined tadi, ini mah tinggal balik aja gampang. Gimana coba? Operasi in A dari kiri. Oke, intinya A inverse-nya bisa dibatalkan ya. Berarti nanti tinggal X1A sama dengan X2A kan? Lalu, A-nya Inversit dibatalkan. A Inverse. inverse dari kanan. bagus. Operasikan dengan A inverse dari kanan, nanti jadinya X1 sama dengan X2 kan ya? Gitu deh. Ya, ya udah deh. Terbukti ya, alah, terbukti bahwa FA satu ya, gitu. Terakhir akan dibuktikan bahwa F itu pada, ya. Satu lagi nih, yaitu bahwa gimana cara membuktikan fungsi itu pada? Agak beda sih ya dari satu-satu. Tapi kalau kalian ngerti maknanya, mungkin kalian bisa susun kata-katanya sendiri. Gimana coba? Semua domainnya punya pasangan gitu. Kebalik. Semua domain pasti punya pasangan. Maksud kamu semua kodomain punya pasangan kan ya? Itu maksudnya betul. Semua anggota kodomain punya prapeta. Sekarang nulisnya dalam bahasa matematika kayak gimana? Eh, F inverse menuju nggak sih Pak? Lupa saya. Jangan main F inverse, Fatin. Kan katanya setiap anggota domain punya prapeta kan? Berarti untuk setiap elemen kodomain terdapat elemen domain, ya enggak? Jadi cara nulisnya untuk setiap Y, kalian bilang kan anggota kodomain. Berarti untuk setiap Y elemen G, kebetulan di sini domain sama kodomainnya sama-sama G ya. Berarti untuk setiap Y elemen G terdapat
Elemen domain kan ya, berarti terdapat X elemen, kebetulan himpunnya G juga ya. Sehingga, nah, sehingga X itu adalah X kalau dipetakan jadi Y kan ya. Gimana nulisnya kalau pakai bahasa matematika? FAX sama dengan Y. Bagus. fxa sama fax sama dengan Y ya. Jadi X itu kalau dipetakan jadi Y kan ya. Kayak gitu. Nah, berarti kalian harus carikan X-nya siapa kan? Jadi X itu nanti sama dengan bla 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 dari Y. Kayak gitu. Gimana coba caranya? Kalau kalian nggak bisa bongkar, kalian mau nembak juga boleh. Oh, saya tahu X-nya bentuknya kayak gimana. Nah, ada nggak yang bisa nembak? Pandang X-nya sama dengan gini-gini. Kayak gitu. Atau kalian mau eksplorasi sendiri ini, f(x) sama dengan Y jadi apa? Itu kalau Silahkan. ngubah X sama Hmm? dengan FA inverse Y kejauhan nggak Pak? Oh, jangan. Iya, jangan. Dan saya nggak tahu ini boleh atau enggak ya, belum tentu punya inverse juga. Oh, kayaknya punya inverse, tapi kamu nggak boleh langsung pakai ya. Dia baru bisa punya inverse kalau satu-satu dan pada. Jadi buktinya nggak boleh pakai inverse. Ada inverse-nya sih, tapi ada inverse-nya benar. Tapi buktiinnya bukan pakai inverse. Gimana berarti? Nanti pas ininya ada inverse-nya betul. Tapi inverse-nya bukan dari fungsi. Inverse-nya dari A. Ya, ya dah kita bongkar dulu ya. Fax sama dengan apa Fax? A Inverse inverse A. X. Iya. A inverse apa? Maaf. A inverse? XA. XA. A Ah, inverse XA sama dengan Y kan? Nah, persamaan ini bisa kalian utak-atik kan? Jadi dapat X-nya sama dengan apa kan? Gimana coba caranya? operasi A dari kiri terus A inverse dari kanan. Udah. Oke, bagus sih. Dan berarti kalau dioperasikan dengan A dari kiri, berarti XA sama dengan AY. Lalu kalau dioperasikan dengan A inverse dari kanan, berarti X sama dengan A, Y, A inverse kan ya? Berarti dapat dong perapata dari Y adalah ini kan? X sama dengan A, Y, dan A inverse kan ya? Gitu. Tapi tunggu bentar. Kalian yakin A, Y, A inverse ini ada di G gitu? Yakin ini ada di G? Kalau yakin kenapa? Kalau nggak yakin kenapa? Harus bisa jelaskan juga. Belum tentu ya Kak. Kenapa belum tentu, Fikri? Karena itu kan kalau dari fungsi asalnya kayak A sama inverse-nya dibalik ya. Belum tentu Oke, saya setuju. Belum tentu komutatif berarti hasilnya belum tentu sama kan? Tapi pasti masuk di G nggak kira-kira? Itu jadi pertanyaan. Masuk nggak di G? oh Memang bener sih. masuk Mm-mm. masuk Pak masuk Pak. Nah, kenapa masuk di G? Kenapa terdapat di G juga? Eh, jadi kalau lihat bentuknya itu anggap aja A inverse itu A. Jadi A itu kan sama aja kayak A inverse diinversin gitu. Jadi ada di G. Oke, Karena A oke. inverse itu di G, berarti A inverse tuh harus punya inverse kan di mana inverse-nya A inverse tuh A. Oh, oke. Kamu cara ngeliatnya kayak gitu ya. Oke, oke. Mungkin kamu ngelihatnya dari prinsip inverse ini ya. Sebenarnya kita nggak ngeliat dari situ, tapi demo benar ya. Nah, tapi ada satu hal yang lupa kalian sebut. Simple aja. G itu kan grup ya. Grup harus tertutup terhadap operasi kan. Jadi cara nulisnya kayak gini ya. X sama dengan A inverse. Sorry, kok salah? A, oh ini. A inverse
itu merupakan elemen dari G karena A kan A itu ada di G kan, Y ada di G ya kan ya. Dan karena A-nya di G berarti A inverse-nya juga ada di G kan semuanya kan ya. Karena A, Y sama A inverse semuanya ada di G ya. Sehingga berdasarkan ketertutupan sehingga berdasarkan ketertutupan grup berarti X itu elemen G kan ya. Seperti itu. Udah deh, terbukti bahwa FA pada ya. Ya udah, gimana dong? Ada langkah lagi atau selesai? Sudah selesai, udah terbukti belum ini? Terdefinisi dengan baik atau ada langkah yang kelewat kira-kira? Terdefinisi dengan baik, homomorfisme, satu-satu, pada. Ada lagi nggak? Kayaknya udah beres ya. Ya udah, berarti terbukti bahwa FA merupakan automorfisme pada sebarang grup G bintang ya. Seperti itu. Seperti biasa saya tutup dengan style saya. Caranya ini saya kasih ini, terus saya kasih kotak. Nah, gitu ya. Biasanya kalau saya buktikan pakai simbol yang kotak seperti itu. Oke? Nah, sip. Terbukti bahwa FA merupakan automorfisme pada sebarang grup G. Itu ya. Oke. Pak, maaf Ini Pak, ya, silakan Ilyas. izin bertanya Pak. Mhm, Tadi, boleh. Mhm. tadi yang itu kan nomor 4 itu kan awalnya kan X sama dengan titik-titik Y kan Pak. Mhm. Nah, kenapa X-nya jadi A inverse X A Pak? Apa itu F A X Pak? Enggak, yang atas Pak, yang paling atas. Yang bentar ya. Kamu bingung kenapa Ya, ini jadi kayak gini ya? iya, Emang iya. itu kan yang mau dibuktiin Pak. Emang nggak apa-apa itu dipakai langsung F A X sama dengan Y. Nah, boleh ya, boleh aja. Maksudnya, oh, kenapa gitu ya? Nah, ini sebenarnya agak abu-abu juga. Tapi ini gini prinsipnya, Elias. Ini ibaratnya kayak berpikir mundur. Gini caranya. Kita kan mau cari X. Tadi saya kasih tawaran. Kalian nemuin X-nya mau nembak atau mau nggak nembak? Kayak gitu. Kalau nggak mau nembak, ya udah berarti kita bongkar persamaannya kan jadi kayak gitu kan. A inverse XA sama dengan Y ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin maksud kamu, kenapa kok saya ujuk-ujuk pakai persamaan ini buat nyelesain X gitu maksudnya Les ya? Iya Pak. Boleh-boleh aja. Ini kan tujuannya kan di sini kita mencari ya kan ya? Yang nggak boleh itu kalau kita sedang membuktikan bahwa FAX sama dengan Y ya. Itu nggak boleh. Oke? Buktikan bahwa FAX sama dengan Y terus kita startnya langsung FAX sama dengan Y. Itu nggak boleh ya. Gitu. Contoh aja. Kamu misalkan disuruh menyelesaikan persamaan kuadrat. Disuruh mencari X sehingga X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kamu boleh kan bongkar-bongkar persamaan ini kan di utak-atik ini jadi X min 1 kali X min 2 sama dengan 0 ya kan ya? Betul kayak gitu, Lias? Boleh kan? Iya. Baru dapat X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2 ya. Kecuali kalau kamu jago nebak, tebakan saya ini akar-akarnya 1 atau 2. Silahkan ya. Coba aja masukkan X-nya 1 atau 2 jadi 0 atau tidak ya. Seperti itu. Jadi, Oh, apakah boleh menggunakan persamaan langsung? Boleh. Kalau untuk mencari solusi atau variabel ya, yang nggak boleh itu kalau disuruh membuktikan kesamaan. Buktikan bahwa X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu nggak boleh kita langsung pakai persamaannya dan dibongkar-bongkar. Gitu. Sudah jelas? oh, berarti di sini tuh F A X sama dengan Y itu bukan yang dibuktiin ya Pak. Bukan Makanya dia boleh. membuktikan. Iya, makanya boleh Betul. dipakai.
Benar, boleh dipakai. Jadi tujuan di sini kita bukan membuktikan tapi mencari nilai X yang memenuhi kan ya. Nah, tapi dengan syarat. Kan udah dapat X-nya nih secara teoritis. Kalian harus pastikan juga ya X-nya memenuhi syarat atau enggak ya. Kayak gitu. Tadi kan syaratnya kan X-nya harus ada di G kan. Tapi setelah diperiksa benar kan X-nya ada di G kan ya. Seperti itu. Ini namanya bukti non-konstruktif. Jadi kalian membuktikan eksistensi. Jadi bukti adanya X elemen G. Kalau bukti konstruktif berarti kalian tembak aja langsung tebak X-nya berapa. Tapi kalau bukti non-eksistensial, kalian tidak menembak tapi lebih ke explore dari pertanyaan ini. Lalu kalian mendapatkan ide untuk menemukan X-nya kan. Setelah saya utak-atik, ini deh X yang memenuhi syarat AYA inverse. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, makasih Kak. Pak, Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Dan mari kita lihat berapa panjang pengerjaan kita. Full satu halaman ya. Kita buktiin isomorfisme full satu halaman ya. Pas ya. Ini kalau di zaman saya, dulu saya kuliah ini, membuktikan isomorfisme adalah satu soal esai ya. Satu soal esai di UTS ataupun UAS ya. Jadi kalian siap-siap ya. Ini baik loh, udah kata saya spoiler loh ya. Mungkin salah satu soal ujiannya adalah membuktikan isomorfisme ya. Gitu. Oke. Sekarang kita coba lanjut. Nah, tadi kan kita udah... Oh, Tracy mau bertanya? Silakan. Kenapa Tracy? Mungkin sambil saya tunggu pertanyaanmu, saya sambil tunjukkan sesuatu dulu ya. Tapi silakan ketik aja pertanyaannya ya. Anyway, nanti itu boleh oh, ketikan tadi. Boleh, boleh. Nanti pasti saya kirim kok. Sengaja saya ketik di situ biar bisa dibagiin ke kalian ya. Gitu. Oke? Bisa, bisa. Nanti tulisan itu akan saya kirim ke kalian. Kan yang kemana sama, saya juga bagi-bagiin kan ya. Betul itu Tracy? Tulisan yang kamu maksud? Benar ya? Oke. Sip. Kita lanjut. Sekarang, tadi kan kita sedang membuktikan bahwa pemetaan seperti ini kan merupakan isomorfisme ya, automorfisme ya. Nah, ada istilahnya sendiri. Pemetaan FA yang disusun dengan aturan seperti ini disebut sebagai automorfisme dalam dari G yang diinduksi oleh A. Seperti itu. Nah, kalian harus ingat bahwa rumus A inverse XA itu sangat terkenal. Coba saya mau ngetes wawasan kalian. Apakah kalian pernah ketemu rumus yang mirip dengan ini? Sesuatu inverse kali sesuatu kali aslinya gitu? Di mana kalian pernah ketemu rumus yang mirip kayak gini? Coba diingat-ingat. Pernah nggak ketemu rumus kayak begini? Kalian udah ambil aljabar linear kan ya? Di aljabar linear seingat saya ada rumus yang kayak gini. Masih ingat nggak rumus apa? Inverse general, Pak. Inverse general. Nah, saya nggak tahu ya apakah istilah yang dimaksud bener apa yang saya pikirkan. Tapi nggak cuma inverse general doang, nggak cuma inverse general, tapi ada di teori ini ya, aljabar linear terkait matriks, dia rumusnya kayak gini, A inverse XA. Seingat nggak apa? Bikin Ya, bikin apa? Benar, untuk bikin membuat matriksnya sesuatu. Bikin untuk matriks bikin apa? matriksnya jadi persegi ya, Pak. Bukan, bukan untuk bikin matriks jadi persegi. Untuk bikin matriksnya jadi diagonal. Diagonalisasi. Masih ingat nggak? Dua matriks dikatakan similar apabila terdapat, jadi A dan B dikatakan similar jika A itu sama dengan P inverse kali B kali P. Betul? Kayak gini? Nah, tapi kalian belajar ini kalau nggak salah di konsep nilai eigen ya. Kita pengennya A itu similar dengan matriks diagonal biar ngitungnya gampang. P inverse DP. Pernah ketemu matriks kayak begini?
Ya kalau nggak ngerti konsepnya tapi pernah kan baca kayak gini kan ya. Nah, kenapa kita tertarik dengan konsep diagonalisasi seperti ini? Karena dua matriks yang similar itu memiliki banyak sifat yang menarik. Di antaranya, dua matriks yang similar itu determinannya sama, lalu trace-nya sama, nilai-nilai eigennya juga sama, ya. Pokoknya banyak kesamaan lainnya. Bahkan kalau disuruh ngitung pangkat, itu juga jadi gampang. Coba, kalau A sama dengan P inverse kali D kali P, berarti A pangkat 2025 sama dengan apa ya? Sama dengan Ayo, A. kok sama dengan A? A sama dengan P inverse kali D kali P. Kalau A pangkat 2025 berarti jadi apa? Silahkan kalian kalikan ini 2025 kali. Jadi apa nanti? Jangan lupa ya, ada prinsip pembatalan ya. Jadi apa berarti? P, P inverse D 2025 P, Pak. Betul, P inverse dikali D pangkat 2025 kali P ya. Gitu. Nah, apa sih enaknya kayak gini? Kan kalau matriks diagonal dipangkatin 2025 gampang hitungnya kan? Ya nggak? Tinggal setiap entry-nya di diagonal tinggal dipangkatin 2025 kan ya? Ketimbang kalian punya matriks sembarangan, kalian pangkatin 2025 kali, pusing kan? Pangkat 2 aja udah susah, apalagi pangkat 2025 kan? Tapi kan kalau matriksnya diagonal jadi gampang ya. Gitu. Maaf ya, ini saya jadi ke aljabar linear ya. Tapi di sini banyak kemiripan. Nanti kalian juga sama ya, kalau kalian punya unsur, jadi A-nya misalkan sama dengan B aja deh. Misalkan B itu sama dengan A inverse dari X kali A, ya udah berarti B pangkat 2025 itu sama dengan A inverse dikali X pangkat 2025 kali A, ya kan ya? Betul? Gitu ya. Jadi sekarang udah lebih paham kan esensi kita belajar aljabar abstrak kan? Supaya kalian bisa belajar sifat-sifat yang kepakai di mana-mana. Makanya namanya abstrak, umum ya. Jadi sepanjang pembelajaran, kalian pasti akan ketemu sifat yang mirip dengan banyak yang udah kalian kenal kan, termasuk matriks ya. Nah, menurut saya matriks ini adalah contoh yang bagus karena dia adalah grup yang tidak komutatif. Betul? Matriks perkaliannya nggak komutatif kan? Iya, Pak. Nah, makanya matriks ini paling ideal buat dijadikan contoh untuk grup yang tidak komutatif. Karena kan kalau komutatif semua kan nggak seru ya, terlalu gampang ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada pembuktian lagi nih, menarik. Misalkan G bintang dan H ring H dot adalah dua grup dengan identitas yang berturut-turut EG dan EH. Catat baik-baik. EG adalah identitas di G, EH adalah identitas di H, ya. Dan F dari G ke H itu adalah sebuah homomorfisme dari G ke H. Sudah merupakan sebuah homomorfisme. Ada dua sifat yang berlaku. Yang pertama, identitas dari G kalau dipetakan oleh F itu pasti hasilnya sama dengan EH, ya, gitu. Yang kedua, untuk setiap A elemen G berlaku A inverse kalau dipetakan oleh F itu nanti hasilnya ini inverse ruas kiri ya. Nanti hasilnya sama dengan FA inverse. Tapi kalian harus hati-hati. Di ruas kiri persamaan ya udah saya kasih warna beda. Itu adalah inverse di G ya. Tapi kalau FA inverse ini inverse di H ya, seperti itu. Kemarin saya sempat kepikiran pengen saya perbesar notasinya ya. Jadi ini -1 terus subscript G, yang kanan ini -1 subscript H. Tapi kalau saya nulis kayak gini kayaknya tidak akan apa namanya? Tidak akan elegan ya, estetik, nggak estetis dan nanti kepanjangan dan rumit juga ya, pusing juga. Tapi kalian harus paham bedanya ya, gitu. Nah, kebetulan teorema yang tidak sulit, jadi saya mau kalian membuktikannya. Dan mohon maaf, ini saya salah tulis ya. Saya minta buktikan teorema 218. Nah, ini bagian dari latihan juga nih ya.
Dan percayalah pembuktian ini lebih gampang daripada pembuktian isomorfisme tadi. Jadi nggak bakal keluar di ujian ya, sorry ya. Sip. Oke, kalian diminta buktikan teorema 218. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit buat berpikir, silahkan. Gimana coba caranya membuktikan bahwa semua elemen identitas dari satu grup tuh pasti dipetakan ke elemen identitas di grup yang satunya. Terus kenapa kalau inverse dipetain ke inverse di petanya? Gimana caranya? Tadi saya udah kasih clue di halaman 70 sudah ada buktinya ya. Jadi bagi kalian yang membaca buku, itu pasti bisa membuktikan. Kalau kalian bisa jelasin isi bukunya, caranya gimana? Coba kira-kira. Silahkan dipikirkan. Setelah saya pikirkan cukup lama, nanti saya akan kasih petunjuk. Alangkah baiknya kalau kalian bisa menjawab tanpa petunjuk dari saya. Itu berarti kalian sudah pinter banget ya. Karena semakin banyak saya kasih petunjuk, semakin kurang juga nanti kalian belajarnya. Jadi harus bisa kreatif aja. Pokoknya saya kasih petunjuk dikit nih ya. Kalian kalau membuktikan pernyataan aljabar, selalu start dari definisi. Gimana caranya membuktikan bahwa FEG sama dengan EH? Ini harus pakai sifat homomorfismenya. Dan pakai definisi dari identitas. Coba kalian ingat-ingat. Apa sih spesialnya unsur identitas? Kalau dikalikan jadi diri dia sendiri. Dioperasikan jadi diri dia sendiri. Oke, kita punya ini kan. Untuk setiap X elemen G berlaku X bintang EG sama dengan apa? X Sama dengan X ya kan ya. Nah, ini udah satu clue nih. Kira-kira setelah kalian punya ini diapain nih kira-kira? X bintang EG sama dengan X. Terus diapain sekarang? disalin X Diapain? Diapain X-nya? Diapain X-nya maaf? dijadiin Fx. Operasi G Oh, sama dengan Fx bukan Pak? betul, dipetakan oleh F kan ya. Jadi ini kan X bintang EG kan sama dengan X. Berarti F dari X bintang EG sama dengan Fx kan ya. Nah, sekarang, sorry, Fx. Nah, sekarang apa yang bisa diubah di sini? Karena dia homomorfisme, Mhm. berarti Fx bintang Eg itu sama kayak Fx komposisi Feg. Iya nggak Pak? Betul ya. Fx bintang EG-nya menjadi Fx komposi. Hati-hati jangan komposisi ya. Karena itu bukan komposisi, itu operasi ya. Ya, meskipun simbolnya sama dengan komposisi, tapi jangan sebut komposisi ya. Mau dot kayak mau ring silahkan. Ininya jadi fx dot f eg ya. Sama dengan fx kan ya. Betul. Sekarang jadi apa nih setelah menggunakan sifat homomorfisme? Kan setelah homomorfisme kan pecah jadi kayak gini ya. Nah berikutnya diapain ini? Gampang itu, klasik itu diapain? Itu kan udah ada yang sama. Diapain berarti? Sama dengan ini juga Diapain? di substitusi ya. Bukan, bukan substitusi. Dioperasin dengan F Prasin. inverse X. Betul, dioperasikan dengan fx inverse. Tapi tunggu bentar. Kalian yakin fx inverse ada? Ada nggak fx inverse?
F inverse X. Bener kok. Kalian mau ngomongin F inverse X. Jangan F inverse X ya. Inverse dari fx ya. Berarti fx inverse. Maksud kalian ini kan fx. Biar nggak bingung saya kurung lagi. Ini kan maksudnya kan. Ya. Mau pakai ini kan. Mau mengoperasikan dengan ini ya. Nah pertanyaannya fx inverse ini pasti ada nggak? Ada Pak. Kenapa ada Ilyas? Karena dia G dan H-nya grup. Karena terus grup kan itu tutup operasi inverse kan. Nah betul. Karena jadi hal-hal detail kayak gitu harus diperhatikan ya. Takutnya nggak semua punya inverse satu gimana ya. Karena fx itu elemen H. Kan X-nya kan elemen G. Berarti fx-nya elemen H kan ya. Karena fx elemen H dan H adalah grup. Maka fx inverse itu ada di H ya. Jadi bisa dioperasikan berarti ya. Sehingga sesuai ide kalian tadi. Ini dioperasikan dengan fx inverse ya. Nah, kali ini saya udah nggak pakai kurung lagi ya. Anggap operasi asosiatif ini bisa langsung jalan ya. Jadi saya mau nulis tiga operasi beruntun kayak begini tanpa kurung lagi ya. Nah, ini berarti sama sorry. Ini berarti sama dengan f inverse fx inverse dioperasikan dengan fx. Berarti hasil akhirnya jadi apa ini? Udah nih main batal-batalan aja jadi apa berarti? F E G sama FEG. dengan identitas. FEG sama dengan identitas. Oke, betul. Kan fx inverse dioperasikan dengan fx kan jadi identitas ya. Tapi bentar. Identitasnya yang di mana ya? Identitasnya siapa? G apa H? H. Identitas di H dong, pasti ya kan ya? Kan gini, ini kan semuanya kan hasil peta. Kalau elemennya, X-nya kan ada di G ya. Elemennya ada di G. Hasil petanya ada di H ya kan ya? Karena F itu kan pemetaan dari G ke H ya. Gitu. Jadi ini semuanya ada di H semua. Ya ada di H, ada di H. Yang elemennya ada di G ya. Kayak gitu cara ngeliatnya ya. Oke, sip. Oke. Ya udah, terbuktikan bahwa FEG sama dengan FH ya kan sama dengan EH kan ya. Yang pertama sudah terbukti ya. Nah, sekarang membuktikan yang kedua. Buktikan bahwa untuk setiap A elemen G berlaku FA inverse sama dengan FA inverse. Bahasa saya membingungkan ya. F dari A inverse sama dengan inverse dari FA lebih tepatnya. Yang nomor dua, yang ini. Kenapa kok bisa? Yang ini. Kok bisa? Kan ini kan kalimat pertama dari buktinya untuk setiap A elemen G kan? Berarti kalau disuruh buktiin langkah pertamanya ngapain dulu? Dari definisi inverse ya Pak. Nah, benar. Kita pakai definisi inverse. Tapi sebelum definisi inverse, apa dulu? Kan ini kan teoremanya kan untuk setiap A elemen G. Berarti pembuktiannya, pembukanya kayak gimana berarti? Ngapain dulu buktinya? Ayo ingat bahasa penulisan. Untuk setiap A elemen G juga. Nah, lebih tepatnya kalian ambil sebarang A elemen G kan ya. Jadi kalau kalian membuktikan sesuatu berlaku untuk setiap G, berarti ambil dulu satu dari G kan sembarang kan ya. Nah, ambil sebarang A dari G, berarti tadi katanya pakai itu ya, definisi inverse ya. Benar. Maka A inverse itu ada di G dan berdasarkan definisi inverse berlaku apa berarti? Karena A inverse itu elemen G berarti
Karena kita punya inverse, berarti sifat inverse kayak gimana sifat inverse? A kali A A inverse sama dengan unsur bintang identitas. Betul. A bintang A inverse sama dengan identitas kan? Identitas di mana? Hati-hati. di G. Identitas di G. Ini terserah ya mau A bintang A inverse atau A inverse bintang A. Tapi pilih satu aja, nggak usah dua-duanya ya, cukup satu. Ya. Sehingga, nah kan udah punya ya A bintang A inverse sama dengan EG kan? Berarti persamaan ini kira-kira diapakan? Ayo sama kayak nomor satu. Sama persis Dipetakan ya Pak. dipetakan oleh F kan? Ya. Berarti jadi F dari A bintang A inverse sama dengan F dari EG kan? Nah ini jadi apa ini? Ruas kiri sama ruas kanan. Yang FA kiri jadi Mhm. yang kiri jadi FA bulat FA inverse. Oke. FA bulat, FA inverse ya. FA dioperasikan dengan FA inverse. Kalau yang kanan jadi apa? FEG jadi apa? Jadi apa yuk FEG? Kan udah kalian buktiin tadi. FH Pak. FH EH. Eh, EH EH. FA EH ya. Gitu. Nah, sekarang diapain ini persamaannya? Ayo nih selangkah lagi dah. Dioperasiin dengan F inverse A. Betul, dari inverse dari FA ya. Dan beneran ada juga ya. Karena tadi hanya grup kan. Karena FA itu elemen H. Alah, sorry. FA itu elemen dari H. Maka FA, duh sorry. FA diinverskan itu juga elemen dari H kan ya. Sehingga ini bisa dioperasikan dengan FA inverse ya. Coba FA inverse ya. Gitu. Gini deh ya. Nanti hasil akhirnya jadi apa berarti? F A inverse Mhm. sama dengan F inverse dari F A. Sama dengan F Sama inverse dari inverse FA ya. dari F A. Ya udah, sesuai dengan teorema kan? Tuh kan, FA inverse sama dengan inverse dari FA ya kan ya? Gitu. Ya sudah, ini mengakhiri bukti kita. Sudah ya, terbukti ya. Jadi kalian harus biasa menggunakan definisi-definisi kayak gitu ya, biar bisa lebih paham dengan baik. Oke, ini udah beres. Sebenarnya waktunya tinggal 1 menit lagi, tapi supaya materi kalian berimbang dengan kelas kelas ini kan kelas B berarti supaya berimbang dengan kelas A, saya kasih materi dikit lagi ya. Nah, setelah kalian mengenal konsep tadi, ada lagi namanya kernel sama image dari homomorfisme. Jadi kalian punya homomorfisme F dari grup G ke H, ya. Homomorfisme. Kernel ditulis char F kayak gini, itu adalah semua himpunan semua elemen yang dipetakan ke identitas di H, ya. Ini kenapa EB ya, mohon maaf. Ini harusnya EH ya. Sementara kalau image itu adalah himpunan semua peta dari F ya, gitu. Alangkah baiknya, oh Pak Ibnu mau masuk, boleh, Bet. Habis ini apa ya? Nah, kalau begitu, kalau saya boleh gambarkan, kalau misalkan ini G, saya nggak mau gambar kecil tuh, saya gambar gede aja ya, biar lebih kelihatan. Kalau ini misalkan ini G, ini misalkan ini H. Nah, kalau saya petakan ini,
Misalkan saya petakan ini jadi ini ya, misalkan G kalau dipetakan tuh jatuhnya ke sini. Nah, ini adalah image dari F ya. Yang dimaksud dengan image itu himpunan semua yang menjadi peta ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi kan kalau di G kan pasti ada identitas di G kan ya. Di H juga ada identitas di H ya, dan ini pasti masuk di image. Nah, kalau kernel ya, ini kernel nih. Kernel dari F itu adalah himpunan semua objek yang petanya adalah ke EH ya, gitu. Itu kalau digambarkan kayak gini. Maaf ya, gambar saya kurang rapi. Seharusnya saya tulis ini di modul saya, tapi saya belum kesempatan kelewat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa saya lengkapi dan revisi lagi modul saya ya. Tapi sudah kebayang, paham maksud dari kernel dan image? Gitu ya gambarannya ya. Mungkin sekarang kita sambil contohin di 2 atau 3 soal lagi. Kalau nomor satu, kernelnya siapa? Image-nya siapa? Nih, masih ada gambarnya. Nomor satu, kernelnya siapa kernelnya? Siapa aja yang dipetakan ke identitas kalau di nomor satu? Semuanya ya Pak. Semuanya betul. Kan identitas di R bintang kali itu kan satu. Lah ini Fn-nya selalu satu. Ya udah, berarti ini kernelnya sama dengan himpunan bilangan bulat kan ya? Z. Kalau image-nya sama dengan apa image-nya? Image-nya sama dengan apa image-nya? Semua peta yang mungkin dari Satu. Fn apa? Cuma satu ya, gitu. Kalau yang nomor dua, kernelnya apa kernelnya? Kernelnya apa? Kernelnya F Nol Pak. cuma nol ya. Karena kan identitasnya nol. Yang nilai N yang menyebabkan 8N sama dengan nol, cuma N sama dengan nol kan? Kalau image-nya apa? Nol juga. Yakin cuma nol. Nilai 8N itu bisa jadi berapa aja sih? Sama dengan apa? Sampai 3 nomor ya. Habis itu sudah Pak Ibnu masuk. Image dari F berarti sama dengan apa? Kan intinya semua bilangan bulat dipetakan dengan aturan 8N. Berarti semua nilai yang mungkin dari 8N itu bentuknya apa sih nanti? Lipatan 8, Pak. Bilangan kelipatan 8 betul. Berarti image-nya adalah 8Z ya. Terakhir, yang ketiga. Nah, ini kernelnya menarik nih. Kernelnya apa yang nomor 3? Plus minus Berapa? satu. 1 sama -1 ya. Karena kan identitas perkaliannya kan 1. Bilangan yang dikuadratkan menjadi 1 itu cuma 1 atau -1 ya. Kalau image-nya apa image-nya? Bilangan real kalau dikuadratkan nilainya yang mungkin jadi apa berarti? Nilai positif. Bilangan real positif. Jadi image-nya adalah real positif ya. Oke deh. Kurang lebih kalau begitu pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Tapi sebelum diakhiri, ini Pak Ibnu ingin masuk dulu. Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Oke, Pak Dika, makasih. Saya menyimak ya. eh Tadi siapa yang komen? Hasiana ya. Tadi saya sempat melihat Hasiana komen. Mana Hasiana? Halo, Ya, Pak. Hasiana. Sejauh ini yang dijelaskan materinya tentang homomorfisme grup, ini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, bagus. Eh, Pak Dika, kita udah kasih kisi-kisi belum ya? Tadi soalnya di kelas A kita menyebut kisi-kisi. Oh, Belum untuk ya? ujian ya? Iya. Belum, belum. Jadi
Pak Dika terpaksa menyebut kisi-kisi gitu ya. Nah, ini materi tentang homomorfisme garis besarnya itu nanti menjadi satu di antara sekian soal ujian gitu ya. Jadi artinya konsep ini kalian harus pahami betul bagaimana cara bekerjanya, bagaimana bunyi teorinya gitu ya. Tadi contoh yang diberikan oleh Pak Dika itu kan sangat detail ya. Tapi ini harus diulang lagi ya oleh kalian gitu ya. Oke, terus ada yang mau menyampaikan kira-kira bagian ini nih yang susah nih pada paparan materi kali ini. Ada nggak? Ini bagian ini yang saya agak susah gitu. Ada nggak? Berarti ngerti semua ya sama kayak Hasiana ya. Karena relatif aktif tadi ya Pak Dika bicara begini begitu ya. Iya, lumayan udah lebih banyak yang aktif ya. Nah, apakah aktif berkorelasi dengan pemahaman gimana nih Pak Dika? Ngerti ya kayaknya. Zidan bilang ngerti ya. Oke, alhamdulillah berarti. Artinya artinya ini ya eh, Pak Dika ketika membuat metode seperti ini sebetulnya membangun percaya diri kalian untuk berani mencoba dan tidak takut salah. Nah, ini tolong dipertahankan gitu ya. Dan kalaupun suatu saat saya masuk dengan gaya yang berbeda, keaktifannya tetap ya harus dimunculkan juga gitu. Nah, Pak Dika juga sering berpesan untuk membaca, membaca dan membaca ini tolong dilakukan juga ya, karena satu saat kalian memang harus menunjukkan kemampuan kalian. Pekan depan ya Pak Dika ya, itu kan presentasi tentang grup permutasi ya. Betul. Jadi kita akan melihat performance kalian dalam menjelaskan. Pak Dika sudah susah payah bagaimana menyampaikan konsep aljab. Pekan depan kalian tunjukkan ya dengan cara menguraikan konsep grup permutasi simetri ya disiapkan dengan baik dan ganjil genapnya nanti kami akan tunjuk secara acak saja. Siapapun akan mewakili gitu ya. Misalkan tadi Hasyana apa? Hasyana ganjil genap. Kalau Hasyana genap gitu ya, ya sudah mewakili yang kelompok genap. Atau yang lain nanti mewakili kelompok ganjil. Jadi semuanya bekerja untuk memahami ya, bertanggung jawab untuk mencoba memahami. Dan kalau tidak paham tentang grup permutasi, ini materinya nanti di skip dulu berarti ya, pekan depan ya Pak Dika ya. Kita akan mendengarkan mereka menjelaskan tentang grup simetri permutasi. Gitu. Silahkan. Tapi maaf ya, modulnya belum tersedia, jadi giliran kalian yang menyusun secara mandiri nih. Ya, betul. Jadi Pak Dika istirahat dulu ya, menikmati kalian nanti presentasi. Paling itu Pak Dika, makasih banyak Pak Dika. Oke, kalau begitu berarti demikian saja pembelajaran Aljabs hari ini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dengan baik pada hari ini. Semoga pembelajaran saya bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengajaran saya. Minggu depan siap-siap presentasi ya untuk bab 3 di buku Herstein. Kalau ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan silahkan didiskusikan di grup juga ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.